Natalina SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, berasal dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan unit kerja UPT SPM SD Negeri 104221 Desa Hulu. Kali ini saya akan memaparkan refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya memaparkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator hebat kami, Pak Supiansa MPD, beserta Ibu pengajar praktik kami yang cantik, Ibu Cahyani Monalista Harepa SPD MSI untuk tuntunannya. Nah, akan dilanjutkan ke profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualam 2 Mei 1889. Ia dikenal sebagai Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional di bidang pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi yang kala itu dijajah kolonial Belanda. Beliau pernah menjadi aktivis politik karena kekritisannya kepada pemerintahan kolonial Belanda. Ia diasingkan ke Pulau Bangka. Sekembalinya dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara fokus menangani pendidikan bagi bumi putra dengan mendirikan Taman Siswa sebagai sekolah formal pertama untuk penduduk bumi putra. Selanjutnya, kita akan merefleksikan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan adalah usaha untuk mempersiapkan anak sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan seorang petani yang menanam jagung, dan benih-benih jagung diibaratkan sebagai anak-anak didik. Petani menanam benih-benih jagung di tempat persemaian, menyiram, memberi pupuk, dan merawatnya sehingga jagung tumbuh dengan baik. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, menanam jagung, memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air. Meskipun pertumbuhan jagung dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya jagung. Misalnya, ia tidak dapat menjadikan jagung menjadi padi. Begitu juga pendidikan, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Menurut Ki Hajar Dewantara, semboyan dalam pendidikan ada 3. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, Terwuri Handayani, guru harus memberi dorongan, motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan hanya tuntunan dalam hidup, artinya bahwa hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Sebagai pendidik, menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, Ki Hajar Dewantara memberikan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing.
Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam menuntun siswa, pendidik berperan sebagai pamong atau penuntun siswa memperoleh kemerdekaannya dalam belajar. Dalam implementasi pemahaman filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan di lingkungan sekolah, yaitu saya sebagai pendidik senantiasa menanamkan pendidikan karakter dan budi pekerti kepada anak-anak didik saya. Selanjutnya, saya sebagai pendidik mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, akan menambah motivasi siswa untuk terus mengembangkan dirinya. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.1. Bapak Ibu guru hebat, mari terus belajar dan berkarya dalam mendidik anak-anak bangsa dalam tumbuh kembangnya. Sekian dan terima kasih.